Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada minggu pertama Advent ini, kita diajak oleh bacaan-bacaan kitab suci untuk merenungkan kedatangan Tuhan. Namun saudara-saudari, ada kesan Tuhan belum datang. Tetapi yang seharusnya kita hayati ialah bahwa Tuhan itu sudah datang. Tuhan itu sekarang ini hadir dan Tuhan nanti akan datang. Artinya dua hal yang pantas kita renungkan tentang kedatangan Tuhan, yaitu kedatangan pada akhir zaman dan kehadiran dan kedatangan Tuhan dalam saat ini, dalam peristiwa, dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Lalu bagaimana sikap kita dalam mempersiapkan atau menerima kedatangan Tuhan itu? Masa Advent adalah masa penantian akan kedatangan Tuhan. Masa untuk merupakan kesempatan, bukanlah soal waktu, tetapi masa kesempatan untuk mencoba mengevaluasi diri, berdiri sejenak, menoleh ke belakang, melihat bagaimana kehidupan kita, relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama di dalam kehidupan kita, terutama di dalam keluarga. Maka ketika kita mengevaluasi diri, maka kita akan sadar bahwa ada banyak hal yang sebenarnya harus kita perbaiki, harus kita koreksi. Tema Natal dari KWI PGI tahun ini adalah kedatangan Tuhan atau kedatangan Allah menyelamatkan keluarga. Berarti di dalam keluarga itu soal relasi, soal hubungan satu sama lain yang kita harapkan memberikan keselamatan, kedamaian. Namun seperti yang digambarkan dalam nubuat Nabi Yesaya, bahwa pada saat kedatangan Tuhan akan terjadi kedamaian, alat-alat perang akan menjadi alat pertanian. Dan kita dengar tadi bagaimana kedamaian itu begitu memberikan harapan dan kebahagiaan. Namun yang terjadi saudara-saudari, kedamaian baik dalam keluarga, baik dalam hubungan kita satu sama lain, keselamatan, kebahagiaan jauh dari kenyataan. Oleh sebab itu, tidak banyak hal, karena ini sudah sering kita hayati, bahkan ada barangkali yang sudah sekian puluh kali mengikuti atau memasuki masa Advent. Saya hanya menawarkan dua hal yang boleh atau jika kita berkenan merenungkannya. Yang pertama, dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita bangun dari tidur, sadar dari tidur iman kita, bahwa kita terlalu banyak dikuasai oleh hal-hal yang sifatnya menjauhkan kita dari hubungan yang baik dari Tuhan. Yang dikaitkan dengan bacaan Injil tentang zaman Nuh, dikatakan pada waktu atau zaman Nuh itu orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Ini adalah gambaran bahwa orang
sangat asik, terlena dengan kesibukan rutinitas sehari-hari dan begitu dikuasai oleh kesenangan-kesenangan duniawi. Mereka terlena sehingga tidak sempat menata hubungan satu sama lain, memperbaiki atau mengatur hubungan dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, bencana itu datang, mereka semua lenyap. Kecuali Nabi Nuh yang tetap setia kepada Tuhan walaupun diejek oleh saudara-saudaranya. Saudara, bangun dari tidur dan sadarlah bahwa kita mungkin sedang terlena. Bukankah kehidupan kita juga sekarang ini banyak disibukkan dengan kesenangan-kesenangan, terutama medsos. Dan keasikan kita dengan sarana ini itu merampok waktu kita yang bernilai, merampok relasi kita yang seharusnya terbangun, merusak dan mengurangi jam-jam atau waktu-waktu untuk memikirkan hal yang utama. Jam tidur berkurang, jam makan bergeser, apalagi anak-anak sibuk dengan dirinya sendiri, main game kah, main apakah, tidak tahu. Ketika kita sedang berkomunikasi, berbicara satu sama lain, tiba-tiba ada bunyi ding ding, mulai dan tidak lagi memperhatikan apa yang dibicarakan. Kita dikuasai oleh hal-hal seperti ini sehingga tidak ada waktu untuk menata kehidupan kita. Belum lagi waktu untuk berdoa, berhubungan dengan Tuhan. Sadarlah dan bangunlah dari keasikan dan keterlenaan ini, sehingga boleh jadi Tuhan yang hadir kita rasakan membawakan kedamaian. Itu yang pertama yang pantas atau menurut saya tawarkan untuk kita renungkan. Apakah kita lanjut dengan situasi ini atau kita mencoba mengambil satu tindakan, suatu langkah, satu katakanlah perubahan. Yang kedua, berjaga-jagalah dalam pengharapan. Waspada, siap sedia dan berjaga seperti tadi menantikan atau mengkhawatirkan kedatangan pencuri sering membuat kita takut, khawatir yang berlebihan. Namun saudara-saudari, masa Advent bukanlah untuk dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Berjagalah dalam pengharapan. Apa yang dimaksudkan? Menurut saya, berjaga dalam pengharapan berarti sadarlah bahwa Tuhan ini hadir dalam bukan hal-hal yang sangat hebat, bukan bencana-bencana saja, tetapi dalam hal-hal pengalaman hidup yang sederhana. Ketika kita menyapa orang yang mungkin dalam kesulitan, kita akan, atau paling tidak orang yang disapa mungkin akan memiliki harapan, mungkin akan menyadari kehadiran Tuhan. Ketika kita katakanlah berusaha untuk memperbaiki diri, mengoreksi diri, atau memperbaiki hubungan kita satu sama lain, yakinlah di sana Tuhan hadir memberikan ketentraman dan kedamaian. Saudara-saudari, setiap saat dalam pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, Tuhan hadir. Yakinlah itu. Dan ketika menyadari kehadiran Tuhan,
Boleh jadi ia hadir menyapa dan mengetuk hati kita yang mungkin dalam keadaan putus asa oleh karena begitu banyak beban. Ia hadir memberikan kekuatan. Atau ketika kita barangkali menyadari bahwa diri kita ini sudah terlalu jauh tersesat, ia datang menjadi terang yang menuntun kehidupan kita kembali. Selalu siap. Yang biasa terjadi ialah bahwa kita menutup diri tentang hal ini. Boleh jadi karena hubungan dengan yang pertama tadi, kesibukan kita, atau karena rutinitas kita yang terlalu menguasai diri kita, atau hati kita tertutup seperti zaman Nuh orang-orang pada waktu itu. Saudara-saudari, ia hadir bagaikan terang dalam kegelapan. Maka dalam minggu pertama ini, baiklah kita menyalakan lilin-lilin terang harapan kehidupan kita, terutama pada saat kita mengalami macam-macam persoalan yang kadang kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Belum lagi kita terarah kepada nanti kedatangan Tuhan pada saat akhir zaman, kita sungguh tidak siap menyambutnya. Oleh sebab itu kata Rasul Paulus, bangunlah dari tidur iman ini. Meninggalkan hal-hal yang tidak memberikan kedamaian, yang tidak menciptakan hubungan yang menyenangkan satu sama lain. Lepaskan semua itu. Dan Nabi Yesaya menubuatkan, berjalanlah dalam terang Tuhan. Artinya selalu membiarkan Tuhan menuntun kehidupan kita untuk mengetahui mana yang utama, mana yang penting, mana yang tidak. Dan tema Natal baik kita renungkan ialah bahwa Allah hadir menyelamatkan keluarga. Itu pertanda bahwa di dalam keluarga itulah yang pertama-tama dibangun dan diciptakan kedamaian dan keselamatan. Dan keluarga yang dimaksudkan menjadi teladan dan contoh adalah keluarga Kudus Nazaret. Santo Yosef dan Bunda Maria menerima tanggung jawab ini untuk tanpa Yesus hadir dan lahir. Santo Yosef dan Bunda Maria bukanlah keluarga sempurna. Bukanlah keluarga yang jauh dari tantangan dan kesulitan. Namun saudara-saudari, Maria dan Yosef itu berani dan setia dengan tanggung jawab sebagai keluarga sampai akhir karena sadar, yakin Allah hadir di tengah-tengah keluarga. Menjadi terang, menjadi lilin. Saudara, boleh jadi di antara kita ketika kita berniat dalam masa Advent ini menjadi lilin-lilin. Ada lilin yang besar seperti ini, ada yang lilin-lilin kecil, tidak apa-apa. Dalam kegelapan pun sebatang lilin yang kecil nyalanya itu akan menghalau kegelapan. Saudara-saudari, mari kita mulai dengan masa Advent menyalakan lilin-lilin pengharapan, dan dengan demikian kita berharap ia menghalau segala yang merusak kehidupan kita, kedamaian kita, hubungan kita satu sama lain dengan mengenakan terang Tuhan. Amin.